Sebetulnya suatu bangsa ya itu akan melahirkan suatu pemimpin yang sesuai dengan karakter dan modalitas dari bangsa itu sendiri. Setiap kali beberapa saat menjelang pemilihan presiden terutama, akan marak sekali di internet istilah tentang Satrio Piningit atau Ratu Adil dan kurang lebih segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Mengapa sebabnya? Setiap kali pemilu, setiap kali capres, pencapresan selalu ada keluar dua istilah utama itu. Seakan-akan sosok seorang Satrio Piningit, sosok seorang Ratu Adil itu selalu kemudian menjadi pengejauhan tahan mewujud menjadi presiden yang nanti akan memimpin Indonesia pada periode 5 tahun ke depan. Sejarah munculnya Satrio Piningit dimulai dari adanya istilah tersebut di dalam salah satu kitab Jawa, terutama terkait dengan ramalan Jayabaya ya, atau Jangka Jayabaya atau Jongko Joyoboyo ya. Beliau adalah salah seorang yang pada waktu beliau berada itu disebut sebagai orang yang berilmu, dan sampai dengan hari ini terkenal sekali dengan ramalan-ramalannya tentang kejadian di masa depan. Jadi istilah Jangka Jayabaya itu menunjukkan adanya suatu ramalan-ramalan tentang keadaan yang terjadi pada masa depan di Nusantara ini yang sekarang menjadi negara Indonesia ini. Dan di dalam salah satu ramalannya tersebutkanlah Satrio Piningit. Satrio Piningit secara arti harfiah dalam bahasa Indonesia adalah seorang kesatria yang dipingit. Piningit itu pingit ya, artinya seorang kesatria yang dipingit atau sengaja disimpan untuk pada satu waktu ketika Tuhan Yang Maha Kuasa itu sudah berkehendak untuk memunculkan si Satrio Piningit itulah, maka kemudian Satrio Piningit itu berada. Tapi kita sudah punya 7 presiden ya, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, dan terakhir Pak Joko Widodo. Setiap kali pula setelah masa kepresidensian mereka itu akan berakhir, menuju atau menjelang kepada presidensi berikutnya, tersebutlah kembali Satrio Piningit. Artinya 7 orang presiden yang sudah menyelesaikan atau hampir menyelesaikan masa jabatannya itu bukanlah Satrio Piningit yang dimaksud. Apalagi ketika kemudian rakyat banyak itu mendapati kenyataan bahwa mimpi-mimpi mereka akan adanya presiden di masa mendatang yang adil, yang akan membawa Indonesia kepada kemakmuran, kepada kesejahteraan, itu ternyata jauh sekali dari bayangan. Yang ada malah utangnya menumpuk, tambah besar, keadaan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat itu bukannya makin bagus, malah jadi makin buruk, situasi keamanan, situasi sosial politik juga makin buruk, keadaan terjadi distensi yang luar biasa ya di dalam masyarakat, kohesi antar bangsa itu juga terancam tercerai-berai ya, sehingga kemudian setiap kali pula presiden akan menyelesaikan masa jabatannya dan rakyat akan menghadapi pencapresan berikutnya, muncullah lagi Satrio Piningit. Apakah calon-calon presiden yang akan datang itu dianggap sebagai capres yang merupakan pewujudan dari Satrio Piningit ataukah bukan? Nanti waktu yang akan membuktikan. Nanti jadi itu tidak akan selesai ya selama 77 tahun Indonesia berdiri ya. Sudah ada 7 presiden, rakyat masih mencari, masih menanti. Sebetulnya kalau lihat dari konsep Satrio Piningit ini, memang agak susah kalau kita tidak mengkaitkannya dari berbagai macam multidimensional knowledge ya. Artinya kita harus melihat, kita harus menggali juga dari berbagai macam sudut pandang, bukan hanya dari sisi sejarah dan bukan juga menyandarkan kepada ungkapan atau pendapat satu orang saja, dalam ini ada Joyoboyo gitu ya. Dan kita mendasarkan segala harapan, segala asa, segala wacana kepemimpinan yang nanti akan membawa masyarakat Indonesia, negara ini kepada situasi yang boleh dibilang baldatun thayyibatun warobun ghafur ya, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, yang selalu dalam naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
menyandarkan harapan itu kepada satu orang saja. Apalagi kalau kita menyandarkan harapan itu kepada sosok para capres-capres yang sekarang ini sudah mulai digadang-gadang untuk menjadi capres ya. Jadi mereka ini belum capres ya, mereka ini masih bacapres ya, bakal calon presiden. Dan oleh rakyat ini sudah digadang-gadang untuk menjadi seorang Satrio Piningit yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak. Jadi konsep Satrio Piningit itu harus kita lihat juga dari kajian-kajian berbagai macam dimensi ya, terutama menurut saya karena ini kaitannya adalah dengan forecasting ya atau ramalan, maka kita mesti harus lihat juga dulu ya, karena ramalan atau forecasting itu tantangannya adalah dari sudut pandang agama tentu saja ya. Sebagai manusia kita tidak boleh meramal, sebagai manusia kita apalagi percaya kepada ramalan, karena itu kaitannya dengan musyrik, dengan syirik. Dalam Al-Quran juga disebut bahwa makhluk yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, artinya dia bisa melihat mencuri-curi ya apa kabar dari langit, itu adalah iblis ya, itu adalah bangsa jin ya, jadi bukan manusia. Artinya kalau seorang manusia itu mengklaim bahwa dirinya itu mampu meramal, mampu melakukan forecasting, ya kita layak untuk tidak percaya, sebab pengetahuan itu mendasarkan diri ya, pengetahuan dan kebenaran itu mendasarkan diri pada dua pokok sumber ilmu. Yang pertama adalah dari kitabullah ya, yang kedua adalah dari sisi ilmu. Nah, sekarang kalau kita mau mengkaitkan antara keberadaan seorang Satrio Piningit, maka satu-satunya yang selama ini menuliskan tentang keberadaan seorang Satrio Piningit itu adalah pada serat-serat Jawa kuno. Nah, kita mesti lihat juga, kita mesti juga komparasi dengan situasi-situasi yang terjadi pada masa itu, dan kita lihat secara empirical base itu dengan situasi-situasi yang saat ini ada. Apakah Satrio Piningit itu adalah sosok yang masih relevan pada abad 21 ini? Apakah Ratu Adil itu memang satu fenomena yang masih juga dinanti-nanti pada masyarakat yang menuju kepada ultramodern ini? Apakah sebaiknya kita menyitir atau kita mencari tahu juga dari kitab agama yang ada ya? Kalau saya ya tentu saja akan merujuk kepada Al-Quran dan hadis ya. Dan apakah Anda juga bisa mengkomparasikan dengan kitab-kitab suci Anda sendiri gitu? Apakah di dalam firman-firman Allah itu ada tersebutkan Satrio Piningit ya? Saya sampaikan di sini itu ada ya, ada Satrio Piningit yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Termuat terutama secara metaforikal itu dalam Quran surat Al-A'raf, Quran surat Al-A'raf ayat 11 ya. Jadi penjabarannya adalah bahwa kalau suatu kaum itu mau berubah diri ya, tentu saja pasti merubah diri menjadi lebih baik ya, maka tidak ada yang bisa mengubah nasib kaum itu selain kaum itu sendiri. Jadi dalam konteks ini, ketika suatu kaum dalam hal ini bangsa Indonesia itu menghendaki suatu perubahan terhadap negara ini, maka tidak cukup hanya satu orang yang bisa diandalkan untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan bahwa kalau ada suatu negara, ada suatu daerah, ada suatu komunitas, ada suatu populasi, ada satu kaum yang ingin nasib mereka itu berubah, maka yang bisa mengubah itu bukan Satrio Piningit, bukan sosok satu orang, bukan Ratu Adil, bukan, tetapi kaum itu sendiri. Ya, kalau kita sekarang ini coba ya kita exercise dari situasi yang ada sekarang. Beberapa bulan lagi, 7 bulan lagi kita akan menghadapi Pilpres ya. Tentu saja kita mengharapkan kita akan mendapatkan kali ini presiden yang representatif dengan sosok seorang Satrio Piningit atau Ratu Adil. Pertanyaan itu harus kembali kepada kita, adilkah kita mengharapkan apakah itu sekarang Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Satrio Piningit kita, apakah itu Pak Prabowo Subianto itu sebagai Satrio Piningit kita, apakah Pak Ganjar Pranowo itu sebagai Satrio Piningit kita? Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah adil? Bagaimana kita bisa melihat apakah mereka ini memang calon Satrio Piningit yang kita maksud? Dari mana kita bisa melihat? Tentu saja paling tidak ada dua hal yang kita bisa jadikan sebagai tolak ukur. Yang pertama adalah dari sisi personality, karakteristik ya. Tentu saja kalau menyandarkan kepada agama ya, agama Islam itu menyatakan bahwa seorang pemimpin itu harus setidaknya memiliki 4 karakter. Yang pertama adalah dia adalah seorang amanah, dia adalah seorang yang tabligh, dia adalah seorang yang siddiq, dan dia adalah seorang yang
Fatona ya. Jadi itu 4 kriteria pemimpin itu yang kita harus lihat apakah para calon presiden ini memiliki keempat karakter tersebut, bukan hanya 1-2 karakter saja ya, tetapi keempat-empatnya sekaligus harus dia miliki untuk memastikan bahwa dialah, katakanlah kalau Anda sebut seorang yang terpilih gitu ya, seorang yang terpilih akan menjadi pemimpin besar bagi bangsa ini. Apakah dia adalah seorang yang amanah yang dapat dipercaya? Apakah dia adalah seorang yang sidik, dia orang yang jujur dalam segala laku, ya katakan yang dia lakukan dan lakukan yang dia katakan. Apakah dia seorang yang tablik, dia pandai untuk mengartikulasikan, untuk menyampaikan apa yang menjadi gagasan, menjadi ide, menjadi rencana besar dia untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Dan apakah dia adalah seorang yang fatonah, dia seorang yang cerdas. Cerdas di sini tentu saja bukan hanya cerdas akal, tapi juga cerdas keluhuran budi dan kemuliaan batin. Kan seperti itu ya, tentu saja yang kita mengharapkan. Nah, kita belum bicara tentang Satrio Piningit. Katakanlah kita membuat suatu referensi, kita membuat suatu tolok ukur ya, parameter dari Satrio Piningit. Ya karakter itulah yang kita harapkan ada pada seorang calon pemimpin kita. Kemudian berikutnya adalah track record ya, track record atau rekam jejak. Track record atau rekam jejak tentu saja sangat mudah ya pada masa di mana era informasi sudah begitu luar biasa terbukanya seperti ini, kita gampang saja untuk melihat rekam jejak dari seseorang. Tentu saja kita nggak pengen dapat cek kosong ya, seorang pemimpin besar apalagi seorang presiden yang latar belakangnya tidak jelas ya, kemudian rekam jejak prestasi-prestasinya juga tidak jelas, apalagi kalau jelas-jelas sudah ada cacat-cacat yang dilakukan olehnya di masa lalu. Pada masa dia sedang menjabat jabatan tertentu, kemudian dia ada cacat, ada kecacatan dari sisi hukum, kemudian juga katakanlah dia tidak bisa memenuhi janjinya, kemudian dia juga ternyata selama dia menjalankan jabatan itu ternyata dia tidak amanah ya, dia tidak menjalankan jabatan itu dengan baik, malah dia melakukan berbagai macam hal yang sangat sama sekali tidak ada kaitannya dengan jabatannya itu. Ya kita patut pertanyakan tentang rekam jejaknya. Dan dari kedua hal ini, dari sisi karakteristik karakter pribadi maupun dari rekam jejak, kita bisa mengekstrapolasikan ya. Di sini kita tidak melakukan ramalan, tetapi kita melakukan prediksi ya. Bagaimana ketika nanti dia menjadi presiden? Karena karakter itu yang akan membawa dia. Sebuah karakter yang dimiliki oleh seseorang itu permanen sifatnya. Jadi sebuah karakter itu tidak bisa serta-merta berubah ya. Misalnya orang yang tidak jujur tiba-tiba serta-merta dia menjadi jujur. Orang yang sudah pada dasarnya secara konsisten dia tuh amanah ya, ke depan kita akan prediksikan bahwa dia akan seterusnya amanah. Tetapi kalau dia sudah ada rekam jejak bahwa dia tidak amanah, dia tidak bisa dipercaya, ya kita akan bisa memprediksi bahwa di masa depan pun dia akan menjadi sosok seorang yang tidak bisa dipercaya. Begitu juga dengan 3 karakter yang lain. Sidik misalnya, jujur. Kejujuran itu konsisten ya. Ketidakjujuran itu inkonsisten. Jadi kalau kita mau lihat apakah orang ini jujur atau tidak, kita lihat saja track record dia. Apakah selama ini most of all dia tuh jujur? Apakah ada ketidakjujuran yang kita dapatkan? Apalagi ada evidence-nya, apalagi ada datanya bahwa dia memang seseorang yang tidak jujur. Dia adalah seseorang yang suka berbohong, dia adalah seseorang yang suka melakukan manipulasi dan sebagainya. Berarti dia tidak sidik ya. Nah kalau ada seseorang yang secara track record itu sudah jujur, apa adanya, dia sincere, tulus ya, maka kita bisa prediksi bahwa di masa depan pun dia akan secara konsisten membawa sikap kejujurannya itu, kesidikannya itu di masa mendatang. Berikutnya adalah tablik ya. Jadi dia pandai untuk mengartikulasikan atau menyampaikan apa yang menjadi gagasan, buah pikirannya, ide-idenya ya. Dan itu secara konsisten juga dia lakukan di masa-masa yang lalu. Ketika dia akan melakukan sesuatu, dia tidak langsung kemudian secara gegabah itu melakukan action, tapi dia harus punya planning, dia harus punya blueprint, sebelumnya dia harus punya suatu visi misi yang jelas, kemudian dia sudah mempunyai goal setting, kemudian dia mempunyai satu ide-ide yang bisa diartikulasikan secara mudah, diterjemahkan oleh para bawahannya yang kemudian akan menerjemahkan ide-idenya itu dengan satu aksi yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Dan ini kan seharusnya seorang pemimpin tuh track recordnya adalah seperti itu. Setiap kali dia melakukan sesuatu ya ada jelas track recordnya. Ada ide, kemudian ada goal setting, kemudian ada visi misi, lalu ada blueprint, kemudian ada semacam guidelines ya, dan kemudian nanti akan ada review, akan ada
parameter-parameter pengukuran keberhasilan dan sebagainya dilihat secara objektif, bukan secara subjektif. Itu adalah tablik ya. Kemudian terakhir adalah fatona. Fatona itu kecerdasan akal budi, bukan hanya kecerdasan akal. Karena tidak ada artinya orang yang akal atau otaknya cerdas kalau dia tidak punya kecerdasan budinya. Jadi seiring sejalan ya kecerdasan akal dan budi. Dan itu akan tercermin dari bagaimana dia menjalankan perilaku dia sehari-hari. Bagaimana sikap dia sebagai seseorang, bagaimana sikap dia sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana sikap dia sebagai seorang pemimpin, bagaimana sikap dia sebagai seorang yang menjadi panutan bagi masyarakat ya. Nah, bagaimana dia secara cerdas itu memposisikan diri dimanapun dia berada. Dia tidak pernah salah di dalam melakukan apapun yang itu membawa dampak besar bagi masyarakat ya. Dan seandainya pun dia salah, dia juga serta-merta secara cepat memperbaiki kesalahannya. Kalau itu kaitannya dengan kebijakan juga, kalau kebijakannya tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan lancar, maka dia akan secara cepat men-switch kebijakannya itu menjadi suatu kebijakan yang produktif. Jadi bukan meneruskan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif ya. Jadi keempat karakter inilah yang seharusnya secara konsisten akan kita bisa prediksikan akan dimiliki oleh presiden kita di masa mendatang. Itu dilihat dari track record dia, dilihat dari rekam jejak dia di masa lalu. Dan ingat sekali lagi bahwa karakter itu konsisten ya. Karakter itu tidak ada karakter yang inkonsisten, itu tidak ada. Karakter itu konsisten. Kemudian rekam jejak ya. Dalam masa informasi yang begitu transparan seperti sekarang, tidak ada orang yang bisa menipu rekam jejaknya. Tidak ada orang yang bisa menghapus ya, karena jejak digital itu bersifat permanen. Yang udah dihapus saja bisa dipanggil kembali enggak ya. Jadi tidak ada seorang yang mencalonkan diri dia sebagai pemimpin yang bisa menghapus rekam jejaknya. Ya, jadi sebetulnya ketika kita bicara seperti ini, maka kita bisa mudah kok ya melakukan pemilihan atau kita bisa melakukan prediksi siapa yang nanti bakal menjadi seorang pemimpin Indonesia, presiden Indonesia yang ya kategorisasinya mungkin Satrio Piningit yang dimaksud gitu ya. Tapi sekali lagi kalau kita melihat holy base ya, kita melihat kitabullah ya, kita kembali lagi bahwa sebetulnya suatu bangsa ya itu akan melahirkan suatu pemimpin yang sesuai dengan karakter dan modalitas dari bangsa itu sendiri ya. Jadi jangan harapkan sebuah bangsa yang immature, sebuah bangsa yang tidak cerdas, sebuah bangsa yang tidak amanah, sebuah bangsa yang secara karakter juga masih kategorisasinya katakanlah masih jahiliyah atau masih dalam taraf kebodohan gitu, mengharapkan seorang pemimpin yang tiba-tiba lahir dengan menjadi seorang pemimpin yang cerdas, menjadi seorang pemimpin yang jujur, yang amanah. Makanya sebaiknya kalau kita memang mengharapkan kita akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang tentu saja secara general itu kita anggap dia sebagai pemimpin yang bagus, maka kita sebaiknya membaguskan diri kita sendiri ya. Ingat baik-baik Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, bahwa tidak ada satu kaum yang bisa merubah nasibnya kalau kaum itu sendiri yang tidak merubah dirinya sendiri. Jadi jangan harap Satrio Piningit atau Ratu Adil itu akan datang begitu saja tiba-tiba pada suatu masyarakat yang tidak siap membangun bangsanya sendiri ya. Jadi sebetulnya seorang pemimpin seperti apa dia itu dilahirkan dari sebuah masyarakat yang sesuai dengan karakter dari pemimpin itu sendiri ya. Jadi itu kata kuncinya di situ. Maka kalau kita mau sekali lagi kita mau ejawantahkan dari sisi Satrio Piningit itu siapa ya, kita semua ini adalah Satrio Piningit. Kita semua ini memiliki kontribusi untuk membangun negara dan bangsa ini menjadi negara dan bangsa sebesar dan sehebat seperti yang kita mau, atau sehancur dan semorat marit seperti yang kita miliki ya secara karakteristik itu. Sebuah bangsa itu cerminan dari rakyatnya sendiri. Sebuah negara itu cerminan dari rakyatnya sendiri. Jadi kita jangan harap kalau rakyatnya aja masih acak adut, rakyat saja masih senang sekali berleha-leha, masih senang sekali dengan situasi-situasi di mana dia tidak mau bekerja keras, tapi dia senang dengan hedonisme dan sebagainya, maka jangan harap bahwa kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang akan bisa membawa kita kepada kebaikan. Maka ingat ya bahwa secara penelusuran dasar ya yang bisa kita pakai sebagai tolak ukur bagi kita untuk menentukan apakah sudah waktunya Satrio Piningit atau Ratu Adil itu hadir menjadi pemimpin bagi kita,
ya secara evidence base ya kita harus berpulang kepada masyarakat itu sendiri. Negara ini pernah menjadi negara-negara di masa lalu. Banyak sekali nama-namanya. Ada Majapahit, ada Sriwijaya, ada negara-negara besar yang lain yang sekarang sudah tidak ada dan sekarang menjadi Indonesia. Pada masa yang lalu ada seorang ratu seorang pemimpin pada masa itu dipimpin oleh seorang ratu namanya Tribhuwana Tunggadewi Tribhuwana Tunggadewi itu menjadi pemimpin pada waktu itu di satu area di Nusantara ini, dan dia tertulis dalam sejarah sebagai ratu yang sangat adil dan bijaksana. Relatively di negara yang dia pimpin waktu itu tidak ada kejahatan. Kenapa? Karena dia menegakkan hukum secara sangat adil. Apabila ada orang mencuri, maka tangannya langsung dipotong. Sehingga dengan demikian maka tidak ada orang yang berani mencuri. Kalau ada orang yang berani berbuat kezoliman atau kejahatan, maka orang itu langsung dibunuh, langsung dihukum mati. Jadi rakyat itu menjadi bertanggung jawab terhadap perbuatannya, terhadap perilakunya, karena pemimpinnya juga menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan seharusnya dia lakukan. Nah, jadi Tribhuwana Tunggadewi mestinya tidak lahir begitu saja pada rakyat yang tidak siap memiliki pemimpin yang seadil dan sebijaksana itu, ya kan? Pasti dia lahir dari suatu masyarakat yang keadaannya sudah siap, masyarakat yang memang sudah adil, masyarakat yang memang sudah bijaksana, maka dia akan melahirkan seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Jadi teman-teman semuanya kalau kita memang mengharapkan bahwa di tahun 2024 nanti kita akan mendapatkan seorang presiden sesuai dengan impian kita tentu saja seorang yang berkarakter sebagai ratu adil, yang membawa keadilan, yang membawa kesejahteraan, yang membawa keberkahan yang akan mewujudkan Indonesia itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Maka pemimpin itu harus kita lahirkan bersama-sama dari rahim rakyat, bukan hanya dari rahim satu orang ibu saja, tetapi dari rahim rakyat. Karena kepemimpinan Indonesia itu bersifat presidensial, artinya presiden itu tidak berdiri sendiri, dia bekerja bersama para pembantu yang disebut sebagai menteri, dan dia bekerja secara tripartit kolaboratif itu dengan parlemen dengan DPR, dan dia juga bekerja berkolaborasi dengan pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya yang mengepalai daerah, yaitu para gubernur dan kepala daerah, wali kota dan bupati, dan itu adalah satu kepemimpinan yang kolektif. Jadi kalau kita mengharapkan seorang yang adil dan bijaksana sebagai presiden, maka kita juga mengharapkan secara kolektif pula orang-orang yang akan menjadi pemimpin bagi negara ini pun juga orang-orang yang adil dan bijaksana. Tidak akan ada kepemimpinan kolektif yang terdiri atas banyak orang itu kalau satu pucuk pimpinannya sendiri tidak merepresentasikan, tidak mewujudkan dari bagaimana seorang pemimpin yang berkeadilan, yang berkebijaksanaan. Karena itu akan dia bawa. Kalau demikian juga sebaliknya. Kalau ada pemimpin di bawah, ada menteri yang korupsi, ada bupati, wali kota atau gubernur yang korupsi, maka kita lihat aja ke atas. Apakah pemimpin yang paling atas itu merepresentasikan hal tersebut, atau setidaknya dia permisif atau setidaknya dia membuka jalan bagi terjadinya segala macam korupsi, manipulasi dan nepotisme yang menjadi kejahatan besar di negara ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsepsi tentang Satrio Piningit, tentang Ratu Adil yang selalu menjadi cita-cita, selalu menjadi impian dari para masyarakat atau rakyat di seluruh Indonesia ini. Maka teman-teman, sekali lagi menjelang beberapa bulan kita nanti akan memasuki pemilihan presiden pemilu di bulan dijadwalkan catat baik-baik di bulan Februari 2024 tanggal 14 itu kita akan memilih presiden kita yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan sampai 2029. Maka jangan pernah berharap bahwa dia bakal menjadi seorang Satrio Piningit atau apakah dia adalah seorang Ratu Adil kalau rakyatnya sendiri itu belum siap untuk menjadi Satrio Piningit, untuk menjadi Ratu Adil bagi dirinya sendiri.